Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurati Rahmania Said dengan NIM H05245504, kelas dari Inovasi Pembelajaran IPS SD. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan judul Pengembangan Materi Ajar IPS, dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, materi yang akan saya bahas adalah pengembangan materi ajar IPS. Topik ini sangat penting karena materi ajar merupakan salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan materi ajar yang baik, siswa akan lebih mudah memahami konsep dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Pengertian materi ajar IPS. Materi ajar IPS adalah segala bentuk bahan pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep sosial, sejarah, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Materi ajar dapat berupa buku, gambar, video, maupun media digital yang mendukung proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan pengembangan materi ajar IPS. Tujuan pengembangan materi ajar IPS yang pertama, membantu siswa memahami lingkungan sosial. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, menanamkan nilai sosial dan karakter. Dan yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, adapun karakteristik materi ajar IPS. Materi ajar IPS yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kontekstual atau berkaitan dengan lingkungan siswa. Yang ketiga, menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, mengandung nilai moral dan sosial. Dan yang terakhir, bersifat interaktif. Nah, adapun prinsip pengembangan materi ajar IPS. Dalam pengembangan materi ajar perlu memperhatikan. Yang pertama itu kesesuaian dengan kurikulum, yang kedua kebutuhan siswa atau tingkat usia dan kemampuan, dan yang ketiga keterpaduan antar konsep IPS, yang terakhir kebermaknaan atau materi berguna dalam kehidupan nyata. Nah, adapun langkah-langkah dan jenis materi ajar IPS, yaitu langkah pengembangan materi ajar IPS ini. Yang pertama itu menganalisis kurikulum, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga memiliki dan menyusun materi, yang keempat menentukan metode dan media, yang kelima mengembangkan bahan ajar seperti PPT, modul, dan video, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan revisi. Nah, selanjutnya jenis materi ajar meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya itu sumber dan media. Sumber materi IPS dapat berasal dari buku pelajaran, lingkungan sekitar, internet, dan media digital, atau pengalaman langsung siswa, atau dari narasumber lainnya. Nah, adapun media yang digunakan antara lain seperti PPT interaktif, video pembelajaran, gambar dan infografis, atau bisa juga aplikasi pembelajaran digital. Nah, selanjutnya itu adapun contoh pengembangan materi. Contoh pada materi keberagaman suku dan budaya Indonesia. Guru dapat menggunakan video budaya daerah, diskusi kelompok, gambar dan peta Indonesia, dan yang terakhir studi kasus kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, pengembangan materi ajar IPS sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna. Materi yang baik membantu siswa memahami kehidupan sosial serta mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.